Apa jadinya bila suatu negara dikuasai oleh para bandar narkoba dan pemerintah juga tidak sanggup menghentikannya? Halo guys, kali ini gue akan membawakan kembali cerita film dari tahun 2025 yang cukup seru dengan rating yang cukup tinggi. Dan seperti biasa, tanpa menyita banyak waktu, mari langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pada malam hari, seorang pria melakukan perampokan di sebuah toko kecil. Ia menyandera salah satu pelanggan dan memaksa pemilik toko untuk menyerahkan semua uang yang ada di kasir. Begitu mendapatkan uang yang diinginkannya, pria itu langsung melarikan diri. Perampok itu bernama Galgo, seorang mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Namun sayangnya ia kembali terjerumus ke jalan yang sama. Padahal di rumah masih ada keluarga dan seorang putri kecil yang menunggu kepulangannya. Tidak lama setelah insiden perampokan terjadi, polisi segera datang menghadang. Namun alih-alih menangkap pelaku, mereka justru mengambil uang hasil rampokan itu untuk diri mereka sendiri, lalu pergi begitu saja. Di negara itu, para penegak hukum tidak jauh berbeda dengan para penjahat, karena tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya, dan masyarakat hanya bisa berusaha melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Galgo tak mendapatkan hasil apapun dari aksinya malam itu. Dan beberapa saat kemudian, ia bertemu dengan dua orang temannya yang datang dengan sebuah mobil. Mereka adalah Noni dan Lalo, dua anggota dari kelompok pengedar narkoba yang berkuasa di kota itu. Kelompok tersebut kini dipimpin oleh adik perempuan Noni, seorang wanita yang dikenal dengan julukan Godmother. Di dalam mobil, mereka sempat berbincang ringan. Noni kemudian menanyakan alasan mengapa Galgo belum pulang menemui putrinya, padahal ia baru saja keluar dari penjara. Galgo kemudian hanya menjawab singkat, ia ingin mencari uang lebih dulu sebelum kembali ke rumah. Pada akhirnya, Noni dan Lalo menawarinya sebuah pekerjaan. Tapi pekerjaan itu bukan pekerjaan biasa, melainkan kontrak sebagai pembunuh bayaran. Tanpa banyak berpikir, Galgo langsung menerima tawaran itu. Dan yang paling mengerikan adalah saat mereka merencanakan pembunuhan, ketiganya masih bisa bercanda dan tertawa seolah nyawa manusia di negara itu tak lebih dari sekadar angka dan kematian hanyalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Dalam misi yang akan dijalankan, Galgo sebenarnya ingin bertindak seorang diri. Akan tetapi mereka tetap tidak membiarkan Galgo bekerja sendirian dan memberikan sepasang anak kembar untuk menemaninya di lapangan. Karena itulah sebelum berangkat, Galgo meminta agar dirinya yang mengemudikan mobil, karena dia berencana untuk meninggalkan kedua anak itu di tengah jalan. Permintaan itu dikabulkan tanpa ada rasa curiga. Dan saat di tengah jalan, dia berpura-pura bila mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok. Galgo kemudian menyuruh kedua anak itu turun untuk mendorong mobilnya. Dan begitu mereka keluar, Galgo langsung menginjak gas dan meninggalkan mereka di jalan begitu saja. Setelah meninggalkan kedua anak itu, Galgo melanjutkan misinya seorang diri. Dan saat tiba di lokasi target, dia langsung menembak dan pergi begitu saja. Semua pembunuhan itu dilakukan dengan tenang, tanpa rasa tegang, tanpa rasa bersalah, dan sangat singkat. Seolah-olah membunuh sama mudahnya seperti menyapa teman yang kebetulan berpapasan di tengah jalan. Setelah misi selesai, Galgo mendapat perintah untuk pergi ke sebuah jembatan dan membuang pistol yang ia gunakan. Tapi firasatnya berkata lain, seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Alih-alih membuang senjatanya, ia hanya melempar sebuah batu ke sungai untuk mengelabuhi orang yang mengawasinya dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia mendapat perintah untuk membuka bagasi mobil yang ia tumpangi. Dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah senapan baru yang lebih besar, lebih canggih, dan jauh lebih mematikan. Ternyata setelah misi selesai, dia diberi misi tambahan untuk menyerang sebuah tempat. Lokasinya tidak jauh dari jembatan dan dia tidak diizinkan menggunakan mobil karena pergerakan apapun bisa menarik perhatian. Ia kemudian menuruti perintah itu dan berjalan kaki. Sesampainya di sana, ia bersiap menembak. Namun saat menarik pelatuk, ia baru sadar bila senapan itu sama sekali tidak memiliki peluru. Yang lebih mengejutkan, target yang harus ia bidik adalah Godmother, pemimpin jaringan narkoba dan sekaligus adik dari temannya sendiri yang bernama Noni.
Tapi yang lebih mengejutkan, temannya yang bernama Lalo tiba-tiba muncul dan menembak ke arah Godmother. Hal itu membuat Galgo panik dan segera melarikan diri. Saat melarikan diri, ternyata tempat itu juga sudah dikepung dari segala arah. Tapi untungnya, dia berhasil kabur dengan merampas mobil milik seorang pengendara yang kebetulan melintas di jalan. Dan sejak kejadian insiden di tempat itu, Galgo resmi menjadi buronan. Seluruh anggota jaringan kartel narkoba kini memburunya. Dan untuk menghindari perburuan, ia mencari jalur yang sepi dan gelap, lalu meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Dengan langkah hati-hati, ia mulai berjalan kaki secara sembunyi-sembunyi sambil berharap tidak ada yang akan menemukannya. Galgo kemudian mendatangi rumah seorang wanita bernama Nilda. Meski dia hanya seorang wanita tua biasa, tapi Nilda adalah sosok yang sangat dihormati di kota itu. Baik masyarakat, para penjahat, hingga wali kota sekalipun telah mengenalnya, karena dia telah merawat banyak orang dari kalangan masyarakat maupun para penjahat yang minta bimbingan. Galgo kemudian menceritakan semuanya bahwa ia telah dijebak dan dituduh membunuh Godmother. Sekarang saat ini dia juga dipenuhi dengan amarah serta niat untuk membalas dendam. Namun kenyataannya, Galgo tahu bila peluangnya sangat kecil. Karena kartel punya kekuatan besar serta dukungan dari polisi dan bahkan mungkin dari para politisi. Nilda kemudian mendengarkan semua keluh kesah itu dengan tenang. Dan dia bahkan memutuskan pergi menemui Noni untuk menjelaskan kebenarannya. Tapi Galgo takut bila terjadi sesuatu yang buruk yang akan menimpa Nilda. Karena itu dia bersikeras mencoba melarangnya untuk pergi. Tapi pada akhirnya Nilda tetap saja ngeyel dan Galgo yang tak bisa menghentikannya hanya bisa berpesan agar selalu berhati-hati. Dan setelah itu Galgo kembali pergi untuk melanjutkan pelariannya. Malam itu begitu sunyi dan mencekam, Galgo berjalan dengan sangat hati-hati dengan keringat dingin yang mulai membasahi tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, setiap suara kecil membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dari kejauhan terlihat orang-orang yang Noni kirim terus berpatroli dan mencari keberadaannya. Tapi walaupun sudah berhati-hati, pada akhirnya dia ketahuan dan ditembak dari belakang. Untungnya tembakan itu meleset dan dia segera kembali bergegas melarikan diri. Tapi suara dari peluru itu menarik perhatian dan dalam sekejap seluruh penjaga di area itu menyadari keberadaannya. Dia kemudian berlari sekuat tenaga, melompati pagar, memanjat tembok, bahkan berlari di atas atap rumah demi menyelamatkan diri. Tapi pelarian itu akhirnya harus terhenti ketika di hadapannya terbentang dinding tinggi dan jalan yang buntu. Galgo hanya bisa menodongkan senjatanya ke arah suara langkah yang semakin mendekat. Dengan penuh kecemasan, tangannya yang bergetar dan matanya yang terlihat waspada berusaha untuk menghadapi kejadian terburuk. Tapi untunglah tiba-tiba ada seorang pria tua datang menolong dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke rumah, televisi di rumah itu sedang menayangkan berita pembunuhan yang terjadi pada pemimpin kartel narkoba yang menguasai kota itu. Dan di situ diberitakan bila wajah Galgo yang terekam oleh kamera pengawas menjadi tersangka utamanya. Galgo kemudian menyangkal bahwa dia bukan pelaku atas kejadian tersebut, tapi pria itu terlihat tidak terlalu memperdulikannya. Tak lama setelah itu, anak dari pria tersebut pulang ke rumah. Seorang remaja perempuan di bawah umur pulang pada tengah malam. Tapi yang paling mengejutkan adalah isi dari tas kecil yang dibawa anak tersebut terdapat sebuah pistol. Seolah pemandangan seperti itu sudah tak asing lagi di negara itu. Kematian dan kekerasan sudah menjadi hal yang biasa, bahkan untuk anak-anak muda. Pria tua tersebut bernama Nelson. Dia dan putrinya ternyata ikut dalam sebuah kelompok yang didirikan para warga sekitar. Kelompok itu dibentuk sebagai gerakan perlawanan oleh masyarakat yang sudah muak dengan para bandar narkoba yang semakin semena-mena. Dan alasan Nelson menolong orang yang menjadi buronan adalah mengajak Galgo bergabung dengan kelompok mereka. Orang yang menjadi musuh bandar narkoba dan orang yang berani melawan bandar narkoba adalah orang yang mereka rekrut ke dalam kelompok itu. Tapi pada kenyataannya, Galgo tidak ingin berpihak kepada siapapun dan tidak tertarik bergabung dengan kelompok itu.
Yang diinginkan Galgo saat itu hanyalah ingin bertemu dengan Noni supaya bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Nelson dan putrinya menolak memberitahu di mana keberadaan orang yang sedang dia cari, walaupun saat ini mereka tahu keberadaannya berkat jaringan intel mereka. Karena mereka takut bila Galgo nekat pergi, dia malah justru akan dihabisi. Dalam perdebatan itu, suara telepon berdering dan sebuah panggilan video call masuk ke ponsel milik Galgo. Dalam layar itu terlihat kondisi Lalo yang tengah menjadikan Nilda sebagai sandera, dan apabila Galgo tidak segera datang dalam waktu 15 menit, maka Nilda akan dihabisi. Sebenarnya, walaupun saat ini kondisi orang yang dekat dengan Galgo sedang dalam bahaya, Nelson dan putrinya juga masih enggan membiarkannya pergi. Tapi setelah terjadi adu mulut dan ancaman, akhirnya mereka merelakannya untuk pergi. Dia kemudian mendatangi kelompok bandar narkoba untuk berbicara dan menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba sekelompok warga yang bersenjata tiba-tiba datang menyerang kelompok bandar narkoba itu. Akhirnya pertikaian pun terjadi, dan Galgo segera bersembunyi mencari tempat yang aman. Tapi saat tengah sembunyi, dia justru bertemu dengan si kembar yang kebetulan lewat. Galgo mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuhnya, tapi hal itu sia-sia. Dan beberapa saat kemudian, Lalo kembali menghubungi untuk menanyakan di mana posisinya sekarang. Akan tetapi saat tengah berbicara, sekelompok orang datang menyerang tempat di mana Lalo berada. Dan karena penyerangan itu, Lalo mengira bila mereka adalah orang yang Galgo kirim. Jadi pada akhirnya, dia tanpa pikir panjang langsung membunuh Nilda saat itu juga. Untuk setelah sekian lama, perasaan Galgo hancur dan dirinya diliputi kesedihan. Dan begitu pula dengan dua orang saudara kembar yang dulunya pernah berada dalam perawatan Nilda saat masih kecil. Dengan begitu, si kembar mengetahui bahwa Galgo ternyata memang bukan pelakunya. Dan sementara itu, Galgo dalam suasana sedang dilanda duka cita yang sangat mendalam. Setelah beberapa saat meratapi kesedihannya, Galgo meluapkan semua emosinya ke dalam amarah. Dia yang awalnya selalu berjalan secara sembunyi-sembunyi, kini sudah tidak peduli lagi dan keluar berjalan secara terang-terangan tanpa rasa takut sama sekali. Dalam pikirannya saat ini cuma satu hal yang terlintas, yaitu balas dendam. Dia mengambil motor milik korban pertempuran antara warga dengan kelompok bandar narkoba, lalu pergi ke tempat Noni berada. Tujuannya memang membunuh Lalo, akan tetapi untuk mencapai tujuannya dia harus berdamai dengan Noni terlebih dahulu supaya tidak menjadi target banyak orang. Pada saat itu Putri Nelson menunggu kedatangan ayahnya. Akan tetapi Nelson yang pulang dengan salah satu temannya datang dengan raut wajah penuh kesedihan. Rupanya yang menyerang markas Lalo tidak lain adalah Nelson dan kawan-kawannya yang datang untuk menyelamatkan Nilda. Akan tetapi mereka kalah dan hanya mereka berdua yang tersisa. Nelson meminta maaf pada semua orang karena tetangga mereka, teman-teman mereka banyak yang tidak kembali. Dan dia kemudian mengatakan bahwa mereka yang gugur adalah orang-orang yang mencoba membawa sedikit keadilan di tempat itu. Kalau ada kebenaran, satu-satunya kebenaran adalah tidak ada yang peduli pada diri mereka. Polisi sama sekali tidak peduli pada masyarakat karena mereka sudah dibeli oleh bandar narkoba. Belum lagi para politisi yang awalnya datang meminta dukungan, tapi begitu mereka terpilih, mereka menghilang begitu saja. Jadi karena hal itu, mau tidak mau entah orang tua, wanita, dan bahkan anak-anak akan bergerak serentak membalaskan orang yang tewas, sekaligus mengusir para bandar dari kota mereka. Mereka sudah mempersiapkan diri walau diselimuti rasa takut, karena rasa takut telah dikalahkan oleh rasa keputusasaan dan penderitaan para warga yang selama ini menghantui. Para warga dan kelompok bandar narkoba akhirnya kembali saling berhadap-hadapan. Tapi mereka tidak menyangka, selain jumlah warga yang datang lebih banyak dari biasanya, ternyata mereka semua juga memegang senjata api. Akhirnya adu tembak pun kembali terjadi, dan pada saat itu Galgo juga ikut datang membantu. Setelah sedikit memberikan bantuan, Galgo segera bergegas menuju ke tempat Noni berada. Dan pada saat itu, Noni beserta orang-orangnya tengah bersiap-siap menghadapi serangan yang dilancarkan para warga.
Setelah orang-orangnya berangkat menuju medan pertempuran, Noni akhirnya hanya tinggal seorang diri. Dan Galgo kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk muncul dan memberikan penjelasan bahwa dia selama ini telah dijebak. Namun saat tengah memberikan penjelasan, lalu tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata. Jadi Galgo yang panik langsung menembakkan pistol dan membunuhnya. Suara dari tembakan itu membuat seorang wanita dengan julukan Godmother datang memeriksa. Dan rupanya, orang yang selama ini dianggap telah tewas oleh semua orang, ternyata masih hidup. Rupanya selama ini Galgo memang sengaja dijebak untuk dijadikan tumbal, dan setelah Galgo sadar akan hal itu, dia langsung menodongkan senjata dan menyandranya. Noni disuruh menjauh dan Godmother dibawa pergi menggunakan mobil ke tempat untuk melakukan transaksi. Karena setelah semua penderitaan yang dialami, Galgo memutuskan untuk meminta uang tebusan sebagai syarat pembebasan sekaligus balasan. Ternyata tujuan Godmother berpura-pura mati adalah karena dia ingin pergi ke Paraguay, sedangkan bisnis di kota itu akan ditangani oleh rekannya. Lalu Galgo bertanya, jika itu alasannya, kenapa sampai membuat banyak korban berjatuhan, dan bahkan perempuan serta anak-anak turut menjadi korban di pertempuran yang sedang terjadi saat ini. Dan rupanya Godmother berpikir bahwa dia tidak peduli dengan para korban, karena baginya kota itu adalah wilayah kekuasaannya, dan siapapun yang melawan akan dihabisi. Setelah sampai, Galgo menunggu sambil menelpon orang tuanya. Dia mengatakan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dia kemudian meminta agar ibunya membelikan hadiah untuk putrinya yang ada di rumah dan mengatakan bahwa dia nanti yang akan membayarnya. Jadi seolah-olah dia berpamitan untuk bersiap dengan kemungkinan terburuk yang bisa saja nanti terjadi. Setelah selesai menelpon, Galgo bersiap-siap sambil mengisi penuh kedua senjatanya dengan peluru. Lalu saat Noni datang bersama anak buahnya, mereka seketika saling todong menggunakan senjata. Godmother kemudian meminta agar suasana tetap kondusif dan anggotanya harap bersedia meletakkan senjata. Tapi begitu uang dan sandera telah dipertukarkan, Galgo justru menembak Godmother sambil berkata, "Kota ini bukan wilayah kekuasaanmu." Pada akhirnya adu tembak pecah dan tidak bisa dihindari. Dalam adu tembak itu, Galgo menyerang semua orang tapi tidak menyerang si kembar. Begitu juga si kembar yang malah diam-diam membunuh rekannya sendiri. Pada akhirnya semua anggota Godmother yang ada di tempat itu tewas dan hanya menyisahkan si kembar yang masih hidup. Mereka berdua kemudian menghampiri Galgo yang berada dalam keadaan sekarat. Galgo kemudian menyerahkan uang tebusan yang diterima kepada kedua bocah itu. Mungkin dia ingin memberikan uang itu kepada mereka berdua, sambil berharap mereka akan menyerahkan sebagian uang itu kepada keluarganya. Pada akhirnya Galgo tewas akibat luka yang dia derita dan kisah film ini pun berakhir. Jadi bagaimana menurut kalian alur ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu enggak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya.